Kembali lagi bersama saya, Penatua Douglas Sihaan, dalam acara Biola, Bina Online Aja. Saat ini saya mau menceritakan tentang bagaimana saya mengalami perubahan dalam sikap, mungkin juga dalam pembawaan, karena pada dasarnya saya ini orangnya pemalu dan sangat pemalu. Waktu SD sampai SMP, saking malu, tidak percaya dirinya itu, bahkan ketika guru mengabsen siswa, kehadiran siswa, semakin dekat ke nomor urut absen saya itu deg-degan, gelisah. Itu saya alamin bertahun-tahun itu, sampai SMP lah. Nah, ketika SMP saya mulai bercita-cita, ya, namanya anak remaja, waktu itu pengen jadi tentara. Saya berpikir, tidak mungkin seorang tentara seperti ini, dan tidak mungkin saya yang pemalu bisa jadi tentara. Bukan sekedar pemalu, tidak percaya diri, itu parah banget lah menurut saya. Nah, saya perlahan mulai menempa diri untuk berubah. Berubah dalam artian saya tidak boleh seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Saya mulai aktif di kegiatan. Kegiatan di sekolah kan banyak tuh, ada ekstrakurikuler, ada kegiatan upacara bendera. Saya berusaha tampil. Kacau. Saya ingat pertama tugas saya itu membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kacau, berantakan sekali. Saya sampai ditegur setelahnya. Tapi saya tidak menyerah, saya berusaha terus. Hal ini terbawa sampai ke SMA. SMA sudah jauh lebih baik. Saya menjadi pemimpin upacara di sekolah dalam upacara 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Saya sampai berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Nah, bagaimana ketika kuliah? Tentaranya nggak jadi nih. Tentaranya nggak jadi. Tapi tempaan diri yang saya lakukan, proses yang saya lakukan itu terus berlanjut. Ketika kuliah kan di kelas itu tidak ada absen, ya, tidak ada dipanggil absen seperti di SMA, SMP gitu. Tapi saya menempa dirinya dengan saya aktif di gereja. Di gereja, ya, di GKI Maulana Yusuf tepatnya. Kembali lagi ketika saya diminta untuk menjadi song leader di Persekutuan Pemuda, saya berani ambil tanggung jawab itu. Terus memberanikan diri lagi ikut di Paduan Suara Immanuel, memberanikan diri lagi menjadi pemeran di teater Getsemani. Ada beberapa penampilan juga di teater Getsemani itu yang saya alamin, ya. Bahkan saya jadi tokoh utama. Dan itu saya hanya satu targetnya, saya harus berubah dari kondisi yang tidak percaya diri, yang pemalu. Dan tanpa saya ada berpikir untuk kedepannya akan seperti apa. Yang penting saya hilangkan aja sifat itu. Ternyata yang bertahun-tahun lalu saya jalanin itu, saya mengalami satu dampak yang positif. Kalau diceritakan kondisi sekarang, saya seorang pengajar di training, ya, di lembaga training, dan itu pesertanya beragam. Ada yang fresh graduate dari perkuliahan, BUMN, militer, dan banyak lah. Jadi range-nya itu, bahkan saya pernah ngajar juga di SMK. Itu hal yang berbeda lagi gitu. Karena tidak mudah menghadapi anak SMK zaman sekarang.
Saya juga belakangan ini ikut di program yang dibesut oleh Dirjen Dikti. Saya sebagai dosen, ya, yang saya itu bisa gitu loh, bisa bicara di depan audiens. Kalau training seperti yang saya bilang tadi itu bisa 10 hari berturut-turut, yang mana dalam satu hari itu jadwalnya 8 pagi sampai 4 sore. Saya sanggup 10 hari. Nah, yang mau saya bilang itu transformasi, perubahan yang saya alamin dari kondisi yang lalu, di mana saya menempa diri untuk merubah itu menjadi lebih baik, ya. Saya menempahnya di GKI Maulana Yusuf tanpa saya sadari bahwa pembinaan apapun itu yang dilaksanakan, yang saya ikutin di Komisi Pemuda, di Paduan Suara Immanuel, di Teater Getsemani, itu merubah rasa malu, tidak percaya diri, menjadi seorang yang bisa berbicara di depan umum. Dan manfaatnya itu saya rasakan sekali sekarang. Tentu semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Saya tidak akan gegabah ya untuk bilang saya sanggup karena saya. Tidak. Walaupun saya menjalannya itu, ya ada program pembinaan saya ikuti, ada kita harus pelayanan saya ikutin, ya. Tapi ternyata pelan-pelan rasa minder, rasa tidak percaya diri, rasa malu itu terkikis. Dan sekarang saya bisa berbicara di depan umum. Dan yang sekarang juga saya sebagai seorang penatua, kan tidak mungkin juga seorang penatua itu orangnya deg-degan terus. Maka kita harus bicara di depan jemaat. Repot kan kalau penatua tidak bisa mengatasi hal yang seperti saya di awal tadi. Ini kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih, ya tentu sama Tuhan, berterima kasih, sama juga untuk pembinaan-pembinaan yang dilakukan, yang saya terima di Paduan Suara Immanuel, di Komisi Pemuda pada saat pemuda dulu, dan itu yang membentuk saya menjadi seperti ini. Terima kasih.